Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita tentang metodologi penelitian kualitatif. Sebagaimana ada beberapa materi yang Ibu telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Ibu berharap bahwa semuanya bisa mempelajari ya dengan sebaik-baik mungkin, sehingga itu insya Allah akan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian para mahasiswa. Selanjutnya sengaja Ibu menampilkan tentang pendahuluan. Jadi pendahuluan itu merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang kita tulis. Apa tujuannya? Yakni untuk membangun kerangka penelitian sehingga pembaca dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian-penelitian yang lain. Ini ada di sekalian penting untuk kita pelajari bersama, bahwa pendahuluan itu adalah langkah awal dari pembaca untuk melanjutkan tulisan kita atau melanjutkan membaca tulisan kita. Oleh karena itu pendahuluan betul-betul harus kita ramu dengan sebaik-baiknya, sehingga akan membangun sebuah kerangka fikir yang tentunya bisa sistematis dalam tulisan. Misalnya dalam skripsi itu akan sistematis secara detail. Dia akan terjabarkan dengan baik. Nah, yang pertama, pendahuluan harus menarik perhatian pembaca. Dengan kata lain, topik penelitian itu harus menarik. Jadi kemarin sudah disampaikan bahwa bagaimana kita merumuskan topik, bagaimana kita merumuskan sebuah masalah-masalah yang kita temukan di lapangan, bagaimana kita melihat sebuah teori. Jadi walaupun sebenarnya ada sebuah tema yang diangkat oleh teman-teman kita, akan tetapi kita melakukan atau memberikan formulasi dalam pendahuluan itu sehingga menarik dan adanya sebuah topik penelitian yang betul-betul membuat pembaca untuk lebih melanjutkan bahan bacaan tersebut. Yang kedua, menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian. Nah, masalah kan yang bahasa sederhananya adalah kesenjangan antara Dasein dengan Dasolen. Jadi ada sebuah pertentangan apa yang tercantum dalam sebuah aturan atau misalnya dalam teori-teori ekonomi, misalnya bahwa yang menyebabkan seseorang itu pelanggan itu bisa banyak, atau misalnya pembeli itu bisa banyak dalam sebuah toko dan lain sebagainya, itu salah satunya adalah tempat. Benarkah tempat itu merupakan salah satu aspek yang menyebabkan konsumen bisa bertambah? Nah, itu kita akan melihat. Ataukah misalnya ada sebuah teori bahwa bukan hanya tempat, bukan hanya harga, bukan hanya promosi, tapi ternyata adanya sebuah kedekatan emosional itu menyebabkan tingginya konsumen pada sebuah transaksi bisnis dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian. Ingat bahwa penelitian itu adalah kita buktikan dengan sebuah riset yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas. Jadi, banyak yang Ibu temukan menulis tentang kepuasan pelanggan menurut teori ekonomi seperti apa, teori ekonominya siapa, tetapi belum mendalami betul literatur yang terkait dengan kepuasan pelanggan. Jadi kalau kita mau menulis tentang misalnya pengaruh pelayanan terhadap tingginya konsumen, atau misalnya tingginya animo masyarakat untuk membeli pada suatu tempat.
Jadi kita harus betul-betul membaca literatur itu. Kita searching literatur, itu kita bisa dicari di jurnal, kita bisa cari di buku, atau kita bisa membaca beberapa artikel, sehingga memperkaya teori-teori kita, memperkaya hasanah-hasanah keilmuan kita dalam riset yang kita bangun. Nah, jadi teori itu penting anak-anakku sekalian, adik-adik mahasiswa, bahwa ketika menulis tentang ekonomi Islam, maka tentang buku tentang ekonomi Islam perlu dibaca. Artikel tentang ekonomi Islam perlu untuk difahami. Jangan sampai kita missing literatur, ya. Jadi tadi yang pertama bahwa buatlah topik itu menarik. Tentunya dengan kita melakukan formulasi bahasa di bagian pendahuluan. Nah, yang kedua, kita menjabarkan masalah itu yang menuntun kita pada untuk melakukan riset. Ya. Yang ketiga adalah kita letakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas. Oke? Ya. Nah, selanjutnya itu pendahuluan pasti akan muncul masalah penelitian. Jadi masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya penelitian tersebut. Jadi masalah ini kan butuh untuk dijawab. Apakah terdapat pengaruh tempat terhadap tingginya animo masyarakat untuk berbelanja? Ya kan? Itu kan kita harus jawab. Bagaimana kita menjawabnya? Yaitu melalui riset. Kita tidak bisa menduga-duga, kita tidak bisa merekayasa, tapi semua dalam penelitian ilmiah itu dibuktikan dengan data. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Atau misalnya bagaimana studi komparasi perbandingan antara perbankan syariah di Indonesia dengan perbankan syariah di Malaysia misalnya. Tentunya kita pasti akan membutuhkan apakah kita melakukan pendekatan library research ataukah kita melakukan pendekatannya itu melalui kita penelitian lapangan. Penting bagi kita untuk melakukan pengumpulan data, ya. Pengumpulan data itu berasal dari tentunya kita melihat di lapangan sesuai dengan konteks rumusan masalah yang telah kita angkat. Nah, bagaimana untuk memunculkan masalah penelitian? Itu bisa berdasarkan atau berasal dari pengalaman pribadi. Yang kedua, kita membaca literatur. Jadi, kalau kita banyak membaca literatur, banyak membaca jurnal, banyak membaca kita artikel, itu pasti akan menambah hasanah atau wawasan keilmuan kita, sehingga kita ketika melihat fakta-fakta empiris bisa menggugah kita, merangsang kita untuk melakukan sebuah riset. Dan yang ketiga bisa juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya pemerintah memiliki kebijakan tentang ekonomi syariah, undang-undang perbankan syariah. Oh, ini penting untuk ditelaah. Kenapa hal ini tidak masuk dalam pasal seperti ini? Nah, itu perlu untuk kita kaji, ya. Nah, apa bagian-bagian utama pada pendahuluan? Jadi pada pertemuan ini Ibu lebih detail, lebih membahas konsen kepada pendahuluan, karena pengalaman Ibu membimbing bahwa rata-rata mahasiswa itu pada bagian pendahuluan belum terlalu mengeksplor apa yang akan dibahas, mau kemana penelitian itu, bagaimana kerangka pikirnya, ya. Yang pertama masalah penelitian. Yang masalah penelitian tadi yang Ibu sampaikan itu ada enggak bahwa Ibu sering menyampaikan bahwa apakah masalah penelitian itu bisa terjawab tanpa melalui riset? Ya, kalau masalah penelitian bisa terjawab tanpa melalui riset, berarti tidak bisa dimasukkan sebagai masalah penelitian. Akan tetapi, kalau masalah penelitian itu yang kita angkat hanya bisa dijawab melalui riset, berarti kita perlu mengangkatnya. Ya, Ibu ulangi lagi. Jika masalah penelitian itu hanya bisa dijawab melalui riset, maka kita harus melakukan riset. Akan tetapi, jika masalah penelitian itu terjawab tanpa melalui riset, berarti tidak perlu kita teliti. Oke? Ya. Next, penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas masalah tersebut. Ya, itulah kalau kita di FEBI ada penelitian terdahulu, studi penelitian sebelumnya. Jadi memang harus dibahas
Siapa-siapa yang pernah menulis tentang ekonomi Islam, siapa-siapa yang pernah menulis tentang perbankan syariah, siapa-siapa yang pernah menulis tentang kepuasan pelanggan. Nah, di situ kita akan melihat, kita bisa memetakan bahwa peneliti ini atau misalnya tulisan ini dia membahas tentang apa, dalam buku ini dia membahas tentang apa. Ya. Kekurangan-kekurangan pada penelitian sebelumnya. Tentunya kita akan bisa menyatakan. Jadi bukan hanya kita mengatakan bahwa penelitian si A itu objeknya misalnya di Jawa Barat, sementara penelitian saya itu di Sulawesi Utara atau di Manado seperti itu. Tetapi menurut Ibu adalah kita lebih mendalam, kita lebih melihat kepada substansinya, kita lebih melihat kepada kontennya. Bahwa dalam penelitiannya si A ini dia melakukan di Jawa Barat dengan hasilnya seperti ini, menggunakan pendekatan seperti ini dengan jumlah responden atau jumlah sampel seperti ini. Itu kita jelaskan ya. Nah, pentingnya penelitian untuk audiens ya. Jadi kita menyampaikan bahwa meyakinkan kepada pembaca bahwa memang kalau saudara tidak membaca tulisan saya, saudara tidak membaca skripsi saya, berarti tidak lengkap pengetahuan saudara tentang ekonomi syariah. Nah, pesannya seperti itu. Ya. Jadi penelitian kita ini kita katakan bahwa penelitian ini akan mengangkat persoalan bagaimana perkembangan ekonomi syariah atau perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini tentunya akan lebih memberikan sebuah gambaran, memberikan sebuah wawasan, memberikan sebuah pengetahuan kepada para praktisi ekonomi syariah atau perbankan syariah dalam hal ini. Ya, kita meyakinkan kepada pembaca. Ya, kemudian pada tujuan penelitian. Ya. Nah, bagaimana kita merancang paragraf penelitian, adik-adik sekalian. Jadi yang pertama, tuliskan kalimat pembuka dengan menstimulasi keterkaitan pembaca dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara rasional oleh pembaca pada umumnya. Jadi kita memperhatikan bagaimana subjeknya, bagaimana predikatnya, bagaimana objeknya. Ini yang sering keliru, karena rata-rata kadang kita hanya mengumpulkan frase saja, kumpulan kata, tapi tidak ada kata kerja. Nah, itu tidak ada predikatnya. Jadi penting untuk kita kembali mengingat pelajaran kita bahasa Indonesia ya. Jadi kita menuliskan pembuka itu bagaimana keterkaitan pembaca dan kita menampilkan masalah yang kita pahami itu secara rasionalnya dengan bahasa yang mudah difahami atau misalnya dengan memakai bahasa ilmiah tetapi sesuai dengan struktur tata bahasa yang baik. Oke, yang kedua, jangan terlalu banyak memakai kutipan, definisi di paragraf ya. Cukup kutipan yang layak dan tepat sasaran pada masalah yang diangkat. Nah, hindari kalimat-kalimat yang membingungkan. Jadi ekspresi idiomatisnya itu membingungkan itu, sehingga jangan sampai pembaca membaca latar belakang kita atau tulisan kita membuat keningnya berkerut. Nah, itu apa ya? Nah, ya. Selanjutnya, pertimbangkan setiap informasi yang menggunakan angka-angka, tahun, jumlah penduduk, dan sebagainya. Nah, ini penting karena misalnya kita melakukan riset tahun 2020, kemudian kita memakai data-data yang lama. Nah, tentunya kita harus, yang namanya pengetahuan ini kan bersifat dinamis ya, jangan sampai data itu tidak update lagi. Jadi kita harus mengupdate data, kita harus melihat, apalagi misalnya kalau terkait dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk kan dari tahun ke tahun bertambah. Jangan sampai ambil data dari Dinas Kependudukan misalnya, atau data dari BPS, nah ternyata data itu sudah ada perubahan, ya, sudah ada yang terbaru. Jadi itu harus tetap diupdate ya. Nah, selanjutnya tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat. Misalnya hal tersebut menjadi sebuah hal yang membingungkan atau menjadi sebuah dilema karena titik-titik. Ya. Yang selanjutnya tunjukkan pentingnya masalah ini. Kita menyampaikan bahwa memang masalah yang kita angkat ini perlu untuk kita riset. Tanpa melalui sebuah riset ini masalah tidak akan bisa terjawab dengan baik. Ya. Selanjutnya munculkan manfaat pada penelitian ini. Ya, jadi kalau dalam skripsi itu ada manfaat
teoritis, ada manfaat praktis. Nah, bukan teoritis saja bahwa atau menambah hasanah keilmuan ya, tapi kita lebih detail. Misalnya secara praktis bukan hanya untuk memenuhi syarat untuk memperoleh sarjana ekonomi, tapi tentunya mungkin bisa disampaikan bahwa ini akan bisa menjadi sebuah rekomendasi dalam hal bagi penentu kebijakan atau para praktisi melakukan sebuah riset ataupun sebuah forum-forum ilmiah gitu ya. Nah, selanjutnya kekurangan peneliti pada pendahuluan adalah kurangnya defisiensi. Oke. Nah, dalam membuat pendahuluan, kita melakukan identifikasi pada literatur penelitian sebelumnya dan menunjukkan kekurangan pada penelitian tersebut sehingga memunculkan pentingnya penelitian ini. Jadi kita menyampaikan bahwa misalnya memang teman saya pada skripsi ini dia mengangkat tentang ini, tetapi yang dia sampaikan pada aspek bagian ini. Nah, pada bagian ini saya akan mengulas secara tuntas dari berbagai aspek. Misalnya pendekatan ekonomi ataukah mungkin pendekatan yang lain. Ya, bisa saja mungkin pendekatan dari politik ekonomi dan lain sebagainya, itu bisa saja untuk kita sampaikan. Nah, tujuan penelitian, ya. Jadi tujuan penelitian itu sering ada didengarkan bahwa bermaksud untuk menunjukkan mengapa Anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin Anda capai. Ya, kita menyampaikan bahwa saya melakukan penelitian ini adalah untuk bagaimana mendapatkan sebuah data, bagaimana bisa menjawab permasalahan ekonomi syariah atau permasalahan perbankan syariah. Ini penting untuk dilakukan bahwa masyarakat itu perlu diberikan edukasi dalam hal perkembangan perbankan syariah, dan pentingnya penelitian ini akan disampaikan kepada masyarakat bahwa inilah letaknya, inilah urgennya perbankan syariah di masyarakat, ya. Nah, tujuan pada penelitian kualitatif umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi pada penelitian, partisipan penelitian dan objek penelitian. Ya, jadi kalau yang kuanti saya kira ada so paham. Nah, contohnya tujuan penelitian ya. Strategi atau teori penelitian seperti etnografi, studi kasus dan lain-lain. Ini adalah untuk memahami, untuk mendeskripsikan, mengembangkan, meneliti ya fenomena utama yang diteliti pada para partisipan individu, kelompok atau organisasi di mana ya lokasi penelitian. Dalam penelitian ini fenomena utama yang diteliti secara umum dapat definisikan seperti apa. Jadi itu rata-rata kalau kita penelitian kualitatif itu adalah memberikan sebuah gambaran. Nah, rumusan masalah utama merupakan pertanyaan umum tentang konsep atau fenomena yang diteliti. Nah, pertanyaan ini dibuat sebagai masalah umum yang dimaksudkan untuk membatasi masalah. Nah, dalam membuat rumusan masalah, cobalah untuk membuat pertanyaan yang sifatnya meluas, sehingga peneliti akan mengeksplorasi masalah tersebut. Dalam artian, pertanyaan tersebut menunjukkan keterbukaan pada penelitian, misalnya kata bagaimana. Bagaimana apa cerita tentang untuk penelitian naratif, makna dari untuk penelitian fenomenologi, dan lain sebagainya. Jadi biasanya adik-adik sekalian dalam penelitian kualitatif itu kita menggunakan bagaimana, misalnya bagaimana pandangan masyarakat tentang perbankan syariah di Manado, bagaimana pandangan para akademisi misalnya di IAIN Manado dan Unsrat tentang para nasabah bank syariah dan bank konvensional. Nah, kalau misalnya kita memakai apakah ada perbedaan? Ya, biasanya itu lazimnya itu pada penelitian kuantitatif, ya. Jadi adik-adik sekalian, ini dulu tentang bagaimana pendahuluan, bagaimana bagian-bagian utama pada pendahuluan, kemudian sampai tujuan penelitian dan rumusan masalah. Ini penting untuk di bab 1. Jadi kalau ibu membimbing, ibu melihat dulu di bab 1. Maunya peneliti itu apa, maunya penulis itu apa, penulis atau maunya mahasiswa itu apa yang mau disampaikan
teori-teori buku atau buku apa yang pernah dibaca, teori apa yang diangkat dalam pendahuluan, sehingga jelas untuk memaksimalkan dan memperkaya tulisan-tulisan dan narasi-narasi dalam pendahuluan. Ya, saya kira itu dulu yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Ibu berharap dengan materi singkat ini nantinya bisa dipelajari dengan sebaik-baiknya, sehingga anak-anakku sekalian dalam nanti menulis skripsi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya untuk bisa selesai tepat waktu. Ya, ingat bahwa skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Proposal yang baik itu proposal yang selesai. Tidak ada sebuah tulisan itu yang perfect, ya, tidak ada. Pasti ada sebuah kekurangan-kekurangan, tapi yang penting bagi kita adalah untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Demikian, jaga kesehatan, insyaallah semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.